Kalau ayah pribadi, ketika akan proses pesanan itu selalu SOP-nya harus di-chat lewat chat Bukalapaknya itu. Di-chat terima kasih telah berbelanja di lapak kami. Setidaknya bayarnya, oh jadi lapaknya ini tuh aktif, bukan lapak kosong. Jadi dia nggak bakal was-was pesananku dikirim apa enggak sih, gitu. Perkenalkan, nama saya Sandiora Aya, biasa dipanggil Tante Aya, seorang ibu rumah tangga, tapi tetap berjualan online. Lapaknya DNA Collection dan merupakan co-founder dari brand DNC Labels. Kalau prospek itu lebih ke semua orang yang udah mampir di lapaknya kita. Itu biasa kita sebut prospek bagi lapak kita atau calon buyer. Prospek itu lebih ke tanya-tanya dulu ya Om Tante, ini ready nggak? Terus kemudian ada warna lain nggak? Itu lebih ke prospeknya, supaya dari prospek berubah menjadi buyer alias orang yang sudah melakukan transaksi ke kita. Supaya prospeknya itu mau menjadi buyer, kita harus sering-sering update lapak kita. Caranya dengan memanfaatkan fitur produk unggulan. Jadi di Bukalapak itu kan ada produk unggulan supaya lapaknya fresh. Misalnya kemarin kayak Imlek, di produk unggulannya dibuat merah semua. Jadi orang yang tidak sengaja mampir ke lapak kita, oh ternyata ini komplit ya, ada barang lainnya nggak? Biasanya dia terus scroll-scroll. Prospek itu akan menjadi buyer ketika dia sudah melakukan transaksi di Bukalapak. Buat tahu mana sih data buyer kita selama ini, 1 tahun ke belakang atau 1 bulan ini, Om Tante bisa cek di seller centernya Bukalapak. Itu ada data dari buyernya, ada nama pembeli, terus dia belinya apa aja, nomor handphonenya berapa aja. Itu bisa menjadi buyer yang nantinya akan kita after sales supaya menjadi loyal customer. Jangan sampai buyer yang udah chat berkali-kali ke kita itu nggak kita respon, harus juga tetap dibales. Itu salah satu tipsnya supaya dia repeat order lagi ke kita. Jangan sampai kayak tukang parkir ya Om Tante. Jadi ketika dia baru mau datang atau udah datang sebagai buyer ataupun transaksinya sudah selesai, harus juga tetap dibales. Itu salah satu tipsnya. Jadi kalau buyernya merasakan hal-hal yang istimewa kan nggak menutup kemungkinannya mereka akan jadi loyal customer kita. Ketika kita update produk atau ketika ada produk baru di lapak kita kan biasanya kalau mereka udah follow lapak kita akan ada notifikasi tuh Om. Nah mereka bakalan oh lapak kesukaanku, lapak andalanku dia punya produk baru. Apa sih produknya? Mesti minimal lah klik buat kepo. Nggak sempet nih balas chatnya udah numpuk nih sampai 50 chat atau 60 chat nggak kebalas lah, itu ya memang itu konsekuensinya kita jadi pelapak. Jadi kalau memang udah niat jadi pelapak ya gimana caranya time management buat packing cepet, kirim cepet, balas chat juga cepet. Jadi nggak ada alasan lagi kalau lah lapakku udah rame ngapain sih pakai balas segala. Kalau dia emang mau beli di lapak kita pasti ya dia tinggal beli aja ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai bikin mereka kapok gitu aja sih. Kalau semakin gede lapak kita, itu kan berarti buyer kita udah banyak tuh. Kemungkinan untuk memperoleh loyal customer-nya itu lebih banyak daripada lapak-lapak yang masih baru. Kalau lapak baru aja berjuang, kenapa kita yang udah gede kok malah menurun pola perjuangannya? Kalau ayah pribadi, ketika akan proses pesanan itu selalu SOP-nya harus di-chat lewat chat Bukalapaknya itu. Di-chat terima kasih telah berbelanja di lapak kami. Setidaknya bayarnya, oh jadi lapaknya ini tuh aktif, bukan lapak kosong. Jadi dia nggak bakal was-was pesananku dikirim apa enggak sih, gitu. Nah setelah diproses kan nanti bakalan dikirim tuh Om. Sebelum dikirim biasanya dari DNA Collection maupun lapak-lapak kita yang lain
Itu kita foto paketnya. Kalaupun kita terlalu sibuk dan nggak sempat buat motoin produknya atau paketnya, minimal kita ada notifikasi ke pembelinya. Halo Kak, pesanannya sudah siap kirim, jadi ikut pengiriman hari ini ya Kak. Nah, ketika lagi trafficnya kejar-kejaran, minimal ketika proses pesanan kita bisa menginfokan produknya masih PO 2 hari, 2 hari lagi akan kita kirim. Jadi pembelinya tuh nggak was-was kapan dikirimnya. Setelah dikirim kan dalam masa pengiriman udah nyampe tuh paketnya. Saat udah sampai, Om Tante bisa konfirmasi ke pembelinya lagi. Halo Kak, pesanannya sudah sampai ya, jangan lupa konfirmasi penerimaan. Kita bisa searching, misalkan kita pengen tahu bulan kemarin siapa sih yang membeli blus A. Dan bulan ini kita mengeluarkan blus B nih, motifnya beda. Kita mau menawarkan ke siapa lah? Kita bisa blasting ke orang-orang yang pernah membeli produk ke kita. Di search aja di kolom transaksi, diketik blus A namanya. Otomatis kan nanti transaksi-transaksi lama dengan pembelian blus A bakalan keluar. Nah, di situ kita bisa spam chat untuk menawarkan blus dengan motif yang baru. Dan dari situ 50% ke atas biasanya repeat order. Gak cuman produk yang sejenis, bisa juga produk komplimen. Misalnya Om Tante jualan handphone, bisa ditawarkan casing handphone. Jualan topi, bisa ditawarkan masker. Jadi yang sejenis lah, yang komplimen. Tapi kadang buyer itu merasa kalau dia tuh dilayani sebagai raja, tuh dia lebih respect juga ke kita. Makanya jangan sampai jualan online tapi dikatain CS-nya jujur, CS-nya nggak ramah, itu aduh sayang banget. Nilai plus dari jualan online kan kita bisa menjadi orang yang sebaik mungkin, seramah mungkin. Jadi buyer bisa ketergantungan sama kita. Oh, belinya di sana aja tuh, pelapaknya baik banget. Yang pastinya jangan lupa buat terima kasih sama minta maaf. Kalau misalkan sudah kita treatment dengan baik dan dianya tidak respon, minimal dia respon dulu lah, tahu kalau misalkan dia memang udah mentok, aku nggak suka sama barang kamu, berarti kan memang udah nggak ada harapan untuk dia merubah bintangnya. Yang bintangnya bagus-bagus di like-in, jadi nanti yang bagus-bagusnya posisinya ada di atas. Kita fokusnya cari bintang yang lebih baik lagi aja, daripada maksa-maksa nanti malah orangnya sebel kan. Dari beberapa pertanyaan tadi, Ayah bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya Om dan Tante pelapah itu masih sedikit memusingkan kalau dapat buyer yang sedikit nggak enak di hati. Tapi kita sebagai pelapah itu nggak melulu melayani buyer yang buruk. Banyak kok buyer yang baik hati, dia bakal bisa menjadi loyal customer kita. Jadi fokus aja untuk memperbaiki lapak kita, produk kita, layanan kita ke buyer. Jadi lebih fokus untuk maju ke depan daripada untuk pusing untuk hal-hal yang seperti itu.